Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat suhu kita bersama, guru kita bersama, Suhu Muji. Sudah ya Prof ini, Prof? Pak Muji, Prof? Sudah, silakan. Pak Muji yang tidak bisa mendampingi kita sampai selesai kalau masih ada keperluan. Yang terhormat Prof. Mukhlis, dan narasumber kita Bang Vidi yang sudah siap. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, izinkan saya untuk memandu jalannya webinar siang kali ini yang mengambil tema toko daring dan katalog dalam Perka nomor 9 tahun 2021. Sebelum dimulai untuk webinar, waktunya adalah 1,5 jam, di mana nanti 50 menit untuk paparan dan sisanya untuk tanya jawab. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan, kami sarankan untuk klik tombol raise hand, dan link daftar hadir akan disampaikan setelah setelah narasumber menyampaikan paparan. Kalau ada kendala mungkin barangkali bisa ngisi di chat, tapi tidak kami utamakan yang di raise hand. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara webinar siang sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Dan untuk narasumber, kami kenalkan kembali adalah Bang Vidi Janwardani. Beliau pengelola PBJ Muda, sekaligus pengelola katalog sektoral pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sudah 2 menit. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke Bang Vidi. Monggo Bang untuk bisa memulai materinya Bang. Baik, terima kasih Pak Gus, Pak Mukhlis, Pak Muji, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, dan semoga semuanya, Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Sampai sekarang pandemi belum selesai, tapi tetap kita untuk menjaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan sekali lagi kita selalu sehat. Baik, hari ini sebenarnya memang temanya sebenarnya menarik sebenarnya, karena ada muncul namanya toko daring. Nah, toko daring ini yang selama ini Bapak Ibu selalu persepsikan adalah toko daring yang ada sekarang di pasaran. Kalau bahasa kerennya itu e-commerce kan gitu. Sekarang sudah banyak itu e-commerce-nya itu. Jadi selama ini banyak teman-teman, wah itu kan toko daring, kita beli lah, boleh dong saya beli di atas berapapun kan begitu. Padahal sebenarnya toko daring yang ada sekarang ini itu kan sebenarnya secara publik, secara istilahnya belum diatur di dalam ketentuan peraturan LKPP atau di peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Dulu itu sudah ada muncul toko daring, tapi belum pernah muncul peraturan LKPP-nya atau petunjuk teknisnya. Jadi akhirnya dengan adanya revisi kemarin menjadi PPS 12 tahun 2021, di situ juga dikembalikan lagi bahwa munculnya toko daring, dan alhamdulillah di tanggal 4 Mei atau 6 Mei kemarin sudah keluar peraturan LKPP terkait dengan toko daring dan katalog. Itu pun masih sekedar hanya petunjuk teknis, masih regulasinya masih terkait dengan penyelenggaraannya. Tapi seperti apa nanti bentuknya itu belum ada.
Nah, mungkin kita akan coba bahas sekilas terkait dengan toko daring yang ada di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021. Biasanya kalau kita selalu ngomong Perlem 9 itu selalu berbicaranya adalah terkait dengan pemilihan penyedia. Nah, ini yang saat ini pemilihan penyedia kan belum keluar nih. Nah, nanti nomor berapanya nih kita lihat. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan sekali lagi saya sampaikan terkait dengan toko daring dan katalog dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dituangkan di dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021. Mungkin saya tidak memperpanjang lebar. Tadi nama saya Vidi Janwardani. Saya sebagai fungsional PPJ Muda dan pengelola katalog sektoral KKP. Jadi memang saat ini juga saya juga sebagai pengelola LPC dan juga pengelola katalog sektoral KKP. Mungkin sedikit apa yang mungkin saya gambarkan ini pengalaman di lapangan seperti apa. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, rujukannya tetap masih ada di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 70 Ayat 2 tentang e-marketplace. Di situ ada toko daring dan ada katalog elektronik. Ya. Terus dirubah lagi ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah pada Pasal 72 Ayat 5 dan 72A Ayat 3. Bahwa perlu peraturan LKPP, peraturan lembaga LKPP tentang toko daring dan katalog elektronik. Nah, dari Perpres 12 lah muncul peraturan LKPP tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi di sini sudah ada gambaran sedikit terkait dengan apa itu toko daring dan apa itu katalog elektronik. Sebenarnya dengan adanya toko daring dan katalog elektronik ini adalah untuk memanfaatkan ya, untuk mempercepat proses, mempermudah proses, transparan dan dilakukan secara elektronik dan tercatat. Nah, ini yang memang harus kita perhatikan. Hampir rata-rata malah teman-teman Bapak Ibu sekalian itu cenderung maunya lewat katalog. Nah, yang selama ini maunya adalah katalog atau kalau ada toko daring ada melakukan toko daring. Kenapa? Tadi itu cepat prosesnya, tinggal pesan, barang dikirim, proses pemesanan pun mudah. Tidak perlu harus ribut ya, nggak perlu lagi disanggah, nggak perlu lagi takut misalnya prosesnya salah, segala macam itu. Jadi ini adalah harapannya adalah nanti ini akan membantu Bapak Ibu sekalian pelaku pengadaan barang dan jasa di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini pun sebenarnya kalau kita lihat di tahun 2020 itu memang banyak sekali katalog-katalog baik katalog-katalog nasional itu turun tayang. Baru terakhir kemarin katalog perkantoran dulu online shop, sekarang muncul adalah perkantoran. Perkantoran elektronik. Nah, itu ada komputer segala macam sudah ada. Itu pun baru muncul kemarin bulan Mei. Jadi itu udah lama sekali. Akhirnya apa? Banyak kasus teman-teman begitu pengadaannya ketika nilai di atas 200 mau nggak mau harus tender. Ya, jadi kalau begitu beli kertas, beli printer, beli laptop, akhirnya harus tender ketika nilainya di atas 200 juta. Padahal prosesnya itu kan lagi beli laptop, beli perangkat alat pengolah data segala macam itu kan sebenarnya pekerjaan yang sederhana. Makanya dengan adanya harapannya dengan munculnya peraturan LKPP terkait dengan toko daring dan katalog elektronik ini, proses kita jadi semakin cepat, mudah, transparan. Kita itu jadi sibuk bekerja, bukan sibuk tender. Nah, ini yang sering terjadi itu kita itu sibuk tender. Kita perdebatkan aja tender, tapi kerjanya nggak pernah. Nggak, kenapa? Tendernya selesainya baru akhir Desember segala macam, akhirnya outputnya yang nggak tercapai. Nah, harapan sekali lagi ini adalah mempermudah, cepat, transparan, dan tercatat secara elektronik. Nah, di Perlem 9 tahun 2021 ini ada 2 ruang lingkupnya, hanya bagaimana penyelenggaraan toko daringnya dan bagaimana penyelenggaraan katalog elektronik.
Jadi hanya bagaimana penyelenggaraannya, tapi belum dibahas adalah bagaimana nanti apa aja yang muncul, apa saja kan begitu. Nah ini yang mungkin akan muncul lagi nanti menjadi peraturan atau deputi atau Kepdep. Nanti akan muncul itu bagaimana mekanismenya segala macam. Tapi di sini ada sedikit mekanisme yang dituangkan di dalam Perlen 9 ini. Nah, toko daring, kalau kita lihat di rujukan di Perpres 12 tahun 2021 adalah yang selanjutnya disebut toko daring adalah toko dalam jaringan sebenarnya. Jadi bahasa ini toko daring itu toko dalam jaringan. Nah, jadi adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang atau jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan retail daring. Jadi toko daring ini adalah sistem informasi yang akan membantu proses pengadaan barang jasa melalui sistem elektronik. Jadi ini segala pemahaman terkait dengan toko daring. Jadi toko di dalam jaringan, jadi sudah ada dibentuk suatu jaringan. Nah, sekarang kan kita lihat ya, e-commerce itu dia membuat toko daring. Dia hanya mengumpulkan para toko-toko atau para pedagang-pedagang ini dalam jaringan mereka. Nah, semacam itu sebenarnya. Sama, LKPP ini nanti akan membuat semacam itu. Namanya toko daring ini, Pak. Jadi nanti bisa toko-toko itu atau bisa jadi nanti PPMSI. Nah, ini yang nanti akan kita lihat seperti apa toko daring yang akan dibangun di LKPP ini. Nah, untuk toko daring Bapak Ibu, itu ada 3 kriteria. Ya, adalah barang atau jasa yang ditransaksikan melalui toko daring nanti harus memiliki kriteria standar atau dapat distandarkan. Jadi speknya itu standar atau dapat distandarkan. Yang kedua adalah memiliki sifat risiko rendah. Ya. Dan harga sudah terbentuk di pasar. Nah, ini yang sedang ini adalah salah satu persyaratan atau kriteria yang memang harus dipenuhi untuk masuk di dalam toko daringnya LKPP nanti. Toko daringnya pemerintah itu nanti akan harus dibentuk macam ini. Jadi berarti barang-barang yang akan muncul itu adalah barang yang standar atau dapat distandarkan, sifat risikonya rendah, dan harga sudah terbentuk di pasar. Contoh misalnya, ada laptop misalnya, ini paling simpel aja, laptop misalnya. Itu kan speknya standar atau dapat distandarkan. Sifat risikonya rendah, karena kita cuma beli begitu. Beli paling ada garansi segala macam itu. Harga sudah terbentuk. Nah, barang-barang ini kan sudah ada di pasar. Kalau kita begitu buka e-commerce di semuanya itu pasti akan muncul. Merek A, ini muncul semua. Nah, ini adalah kriteria yang diinginkan oleh LKPP. Nantinya begitu. Nah, di sini juga ada ketentuan bahwa barang yang ada di toko daring tadi, yang standar memiliki risiko rendah, harga sudah terbentuk di pasar itu tidak ditayangkan dalam katalog elektronik. Nah, jadi tidak tayang, Pak. Jadi kalau sekarang di katalog elektronik sudah ada komputer atau PC atau laptop, itu nggak boleh lagi ada tayang di toko daring. Dalam hal speknya sama. Jadi sama nih speknya. Penjual atau penyedianya sama. Nah, toko A jual di toko daring, toko A juga ada tayang di katalog. Nah, ini yang tidak boleh nantinya. Terus wilayah jualnya sama dan syarat dan ketentuannya yang sama. Jadi pada prosesnya ini, jadi nanti otomatis antara toko daring dan katalog itu harus berbeda, nggak boleh ada sama. Nah, ini yang akan dikonsepkan menjadi toko daring tadi. Jadi nanti LKPP yang sekarang kan sudah ada ini, yang ada di katalog apa saja. Nah, begitu ada di katalog pasti nanti tidak boleh ada di dalam toko daring. Kalau tidak ada di katalog, baru nanti bisa masuk di dalam toko daring. Nah, syaratnya adalah standar atau dapat distandarkan, sifat risiko barangnya atau jasanya itu risikonya rendah, harga sudah terbentuk di pasaran. Jadi nanti ini akan mempermudah Bapak Ibu pada saat nanti proses pembelian. Jadi tinggal beli saja. Baik. Nah, siapa sebenarnya pelaku toko daring? Jadi pelaku penyelenggaraan toko daring itu pertama adalah kepala LKPP. Nah, di sini adalah kepala LKPP lah yang nanti akan membuat regulasinya, akan membuat keputusannya, persyaratan segala macamnya adalah kepala LKPP.
Yang kedua adalah PPK. PPK pada saat apa? Adalah pada saat proses pembelian, ketika nilai biasanya di atas 200 juta. Atau pejabat pengadaan terlibat juga pada saat toko daring ini ketika nilai di bawah 200 juta. Nah, ada lagi adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau namanya PPMSE. Nah, PPMSE ini berupa marketplace dan retail daring. Nah, ini yang Bapak Ibu, PPMSE ini yang berubah marketplace ini saat ini sudah ada contoh yang sudah ada adalah di Bela Pengadaan. Di Bela Pengadaan itu sudah ada marketplace-nya. Kalau nggak salah ada 10 atau 11 mulai dari ada buka pengadaan, ada Shopee, ada Mbis ya. Terus ada beberapa itu ada 12-an atau 15-an ya itu. Itu adalah marketplace-nya yang sudah tergabung di dalam Bela Pengadaan. Prosesnya hampir sama, nanti prosesnya begitu. Jadi nanti LKPP akan mengundang PPMSE ini masuk di dalam toko daring. Atau bisa juga retail daring. Nah, retail daring adalah aktivitas perdagangan yang melibatkan penjual barang atau penawar jasa secara langsung kepada konsumen. Jadi nanti bisa melalui marketplace atau retail daring. Atau retail daring berarti dia langsung nanti dia akan mendaftarkan produknya di dalam toko daring yang akan dilakukan oleh LKPP. Pihak berikutnya adalah pedagang. Jadi ada PPMSE itu adalah yang mengumpulkan, nanti dia akan punya ketentuannya atau apa. Nanti ada pedagang. Jadi nanti akan muncul pedagang-pedagang ini. Sama kalau mungkin teman-teman sekarang lihat di e-commerce itu, e-commerce-nya nanti akan muncul pedagang. Nah ini yang nanti yang nanti akan semacam itu konsepnya. Jadi nanti akan muncul toko daring pemerintah atau nanti tergantung nanti LKPP-nya menamakan apa, toko daring LKPP atau pemerintah semacam itu kan begitu. Jadi ini yang nanti akan muncul. Jadi akan muncul toko daringnya. Nah di situ akan muncul produk-produk seperti e-commerce begitu. Nah, nanti ketentuan lebih detailnya nanti dari kepala LKPP-nya yang mengaturnya semacam itu. Jadi konsep ke saat ini toko daring ini saat ini adalah baru penyelenggaranya semacam ini. Ya kita tunggu mudah-mudahan dalam segera akan keluarlah juknis semacam apa. Yang kedua adalah langsung sudah bisa tayang nih. Mungkin teman-teman mungkin sudah mulai seleksi atau apa. Nanti kita lihat di LKPP-nya. Harapannya ini akan muncul segera toko daring. Jadi nanti kalau toko daring ini nanti sekali lagi nanti ya tadi itu tidak dibatasi nilai. Ketika 200-300 juta ya tinggal beli semacam itu. Nah ini yang mungkin nanti kedepannya akan semacam itu. Jadi sekali lagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, yang tadi itu speknya sudah standar, tidak berisiko, ya itu kan jadi lebih simpel. Jadi kita tidak ribut dengan proses pengadaannya saja. Tapi begitu purchase tinggal pesan-pesan atau toko daring tinggal beli kan semacam itu. Ya. Baik, lanjut. Nah, di sini ada Bapak Ibu ada kewenangan kepala LKPP. Di sini ada kewenangan kepala LKPP adalah tadi itu saya sampaikan adalah mengembangkan dan pembinaan toko daring. Jadi yang mengembangkan dan pembinaan toko daring saat ini adalah nanti adalah dari LKPP-nya. Terus dan pengelolaan toko daringnya. Jadi LKPP nanti yang akan meng-create pengembangan dan pembinaannya sama pengelolaannya. Nah, termasuk di situ apa saja yang akan nanti pada saat toko daring adalah menetapkan persyaratan barang atau jasanya. Jadi barang-barang apa saja yang masuk di dalam toko daring adalah nanti tergantung dari LKPP-nya. Makanya kita tunggu nanti seperti barang apa yang akan muncul yang boleh masuk di dalam toko daring. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya punya toko sesuatu yang memang ini bisa masuk di dalam toko daring pemerintah nanti. Gitu. Yang kedua adalah PPMSE. Nah PPMSE ini nanti sekali lagi adalah yang akan memproses adalah LKPP dan pedagang. Nah, syarat-syarat pedagang yang bisa masuk di dalam toko daring LKPP atau pemerintah itu apa nanti? Yang kita lihat nanti semacam itu. Jadi nanti itu yang atur adalah kepala LKPP-nya. Jadi kita tunggu untuk itu. Dan berikutnya setelah menetapkan persyaratan dan yang menetapkan PPMSE ya adalah LKPP.
Jadi PPMSI apa saja yang boleh masuk ikut di dalam toko daringnya LKPP tadi atau toko daringnya pemerintah tadi. Ya sama seperti Bapak Ibu ngeliat di bela pengadaan. Bela pengadaan itu kan sudah ada PPMSI-nya. Konsepnya hampir sama begitu. Kalau bela pengadaan kan cuma ada fiturnya, misalnya belanja makan, belanja snack, ya, transportasi semacam itu, jasa sewa, pengiriman semacam itu. ATK itu kan sudah masuk di belanja pengadaan. Nah ini nanti kedepannya akan muncul semacam itu. Dan Kepala LKPP pun punya berhak untuk mengenakan dan mencabut sanksi terhadap PPMSI dalam penyelenggaraan toko daring. Jadi ini adalah yang memang akan menjadi hal yang akan dilakukan oleh LKPP. Jadi saat ini kita menunggu aksi atau langkah oleh LKPP. Baik. Nah, PPMSI tadi, penyelenggara perdagangan secara elektronik tadi. Nah, PPMSI nanti pada saat untuk pengelolaan toko daring, oke, sebentar. Ya, jadi di sini nanti PPMSI tadi nanti dia punya tanggung jawab penuh terhadap persyaratan pedagang. Jadi nanti LKPP begitu sudah menentukan persyaratan PPMSI, nanti PPMSI yang akan mengatur persyaratan pedagang yang bisa masuk di dalam marketplace-nya tadi. Jadi ini adalah nanti tanggung jawab dari PPMSI. Jadi nanti PPMSI yang merekrut pedagang-pedagang yang akan masuk di dalam katalog PPMSI yang akan masuk dalam toko daringnya pemerintah. Berikutnya adalah memastikan pemenuhan persyaratan barang atau jasa. Nah, barang-barang yang akan masuk di situ nanti adalah masuk di dalam kategori yang tadi itu. Barangnya punya risiko rendah, semacam itu tadi. Speknya standar atau dapat standarkan, semacam itu tadi. Jadi ini adalah nanti yang memastikan siapa? Adalah PPMSI. Jadi yang mensortir nanti adalah PPMSI-nya. Nah, begitu. Terus memastikan tindak lanjut pesanan atas melalui pembelian PPMSI. Jadi begitu proses transaksi pun itu juga akan melalui PPMSI. Sama kasusnya di bela pengadaan juga sama. Begitu transaksi pasti akan lewat PPMSI. Nanti PPMSI pada saat begitu barang sudah terima pembayaran baru misalnya nanti akan dibayarkan ke toko atau pedagangnya tadi. Nah, terus berikutnya adalah memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSI. Oh ini sama ya D sama C ini, mungkin double. Berikutnya adalah mengembangkan sistem PPMSI dengan kebutuhan toko daring. Jadi di sini juga nanti ketika PPMSI ini sudah punya sistem yang mereka punya, ya contohnya yang kita lihat yang e-commerce yang di lapangan itu, mereka sudah punya sistem, itu nanti mereka bisa aja narik seperti itu. Jadi sistemnya akan nanti disesuaikan dengan kebutuhan toko daring. Kalau Bapak Ibu lihat di bela pengadaan, begitu kita beli salah satu e-commerce itu, nanti dia akan fitur ininya adalah pakai aplikasinya mereka, bukan aplikasi yang dibangun oleh LKPP, aplikasi yang sudah ada yang di PPMSI itu. Jadi akan muncul sesuai dengan kebutuhan toko daringnya, sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh LKPP. Nah, di sini PPMSI juga wajib untuk melakukan integrasi. Jadi datanya nanti integrasi. Jadi sistem dan data itu nanti akan terjadi dengan toko daringnya. Jadi nanti PPMSI ini kan sebagai e-commerce-nya ya, dia akan nanti connect dengan sistem yang akan dibangun oleh toko daring LKPP. Nah, sistem-sistem ini nanti masing-masing punya sistem sendiri, hampir sama kayak bela pengadaan semacam itu. Itu toko daringnya. Jadi kita mimpinya sama, mungkin teman-teman lihat e-commerce, itu kan banyak toko-toko, kita bisa jualan ya, kita bisa jualan di toko daring, di toko e-commerce itu kan kita bisa jualan. Yang penting kita terdaftar ke mereka, komisinya berapa, potongannya berapa, kan itu kewajiban mereka. Nah, tapi nanti terkait dengan toko daring ini, nah itu nanti ketentuan yang lanjut nanti akan diatur oleh Kepala LKPP. Nah, berikutnya pedagang.
Ya, jadi setelah tadi ada Kepala LKPP, sebagai penyelenggara adalah ada PPMSE atau marketplace-nya dan atau retail daring. Berikutnya adalah adalah pedagang. Jadi pedagang itu siapa saja yang menjadi pedagang, nanti syarat itu akan ditentukan oleh Kepala LKPP. Nah, tapi di dalam Perlem 9 ini sudah diatur yang kewajiban pedagang nanti adalah menyediakan barang atau jasa sesuai dengan tercantum dalam PPMSE. Jadi dia harus menyediakan barang. Terus berikutnya adalah menjamin keaslian barang yang ditransaksikan melalui PPMSE tadi dan diserahkan kepada pembeli. Jadi dia harus punya kewajiban untuk menjamin keaslian barang pedagang ini. Oh, ini kayaknya ada double ini, mohon maaf ini, mungkin salah copy. Jadi intinya bahwa ini adalah nanti pedagang yang bertanggung jawab terkait dengan barang-barang itu. Nah ini adalah jadi setelah PMSE kan ada pedagang ini. Nah syarat pedagang pun nanti akan diatur oleh Kepala LKPP. Seperti apa syaratnya? Nah, nanti kita tunggu karena memang itu belum ada lagi turunannya apa juknisnya atau turunan dari Perlem 9 ini. Mudah-mudahan nanti akan keluar keputusan deputi sehingga ini akan semakin lengkap data terkait dengan tindak lanjut terkait dengan toko daring. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu toko daring itu. Nah, bagaimana penetapan PPMSI? Nah, ketika teman-teman mau jadi PPMSI, itu nanti ada prosesnya Pak. Biasanya ada pengumuman. Nah, kita monitor itu di web LKPP. Biasanya ada pengumuman. Nah, setelah pengumuman, yang marketplace tadi, dia bisa mendaftar. Nah, LKPP akan melakukan verifikasi. Terus tetapan baru nanti sistem yang sudah dibangun oleh PPMSE ini nanti akan diintegrasikan dengan toko daring pemerintah. Jadi ini yang nanti akan akan dikembangkan. Jadi untuk PPMSE atau marketplace atau teman-teman yang sekarang ini siap-siap nanti LKPP akan mengundang untuk proses menjadi PPMSE. Nah ini siap-siap. Jadi apa saja, mungkin akan tidak jauh beda dengan kasus penetapan PPMSE melalui bela pengadaan. Harapannya semacam itu. Jadi nanti ini sekali lagi, jadi teman-teman yang PPMSE silakan melakukan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam toko daring pemerintah. Nah, untuk pelaksanaan pembeliannya secara elektronik atau purchasing-nya melalui toko daring, itu ada namanya pembelian langsung, ada negosiasi, ada permintaan penawaran, dan atau metode lain sesuai dengan proses bisnis yang terdapat dalam PPMSE. Jadi ini adalah metode pembeliannya nanti seperti apa. Nanti ini, tapi ini pun belum diatur secara detail di dalam Perlem 9 ini. Nanti kemungkinan akan keluar juknisnya semacam apa gitu. Jadi ini masih garis besar terkait dengan toko daring pemerintah. Jadi itu gambaran sedikit terkait dengan toko daring pemerintah. Jadi mimpi kita itu sama sebenarnya, nanti akan muncul toko daring, nanti di toko ada banyak PPMSE, nanti tinggal pedagang-pedagang ini akan mendaftar di PPMSE tadi. Nah, syarat ketentuannya akan diatur oleh LKPP. Jadi nanti berapa lama waktunya kita tunggu. Mudah-mudahan semakin cepat semakin bagus sehingga kita hal-hal itu tidak perlu harus secara tender sebenarnya. Kalau memang pekerjaan tadi standar, risikonya rendah semacam itu. Baik. Berikutnya katalog elektronik. Nah, kalau katalog elektronik ini mungkin Bapak Ibu mungkin sudah mungkin sebagian sudah tahu bahwa sekarang sudah ada di e-katalog.lkpp.id, itu adalah katalog elektronik. Di situ ada 3 komunitas sebenarnya, adalah katalog nasional, katalog sektoral, dan katalog elektronik. Katalog elektronik ini nanti disusun dan dikelola LKPP. Jadi yang disusun dan dikelola LKPP, sedangkan kalau sektoral akan dikelola oleh kementerian atau lembaga yang akan memuat terkait dengan informasi barang atau jasa umum dan inovasi. Berikutnya adalah katalog elektronik lokal akan dikelola oleh Pemda. Nah, mekanismenya otomatis kita harus nunggu lagi
juknis lagi. Begitu keluarnya Perlen LKPP nomor 9 tahun 2021 ini, nanti untuk katalog elektronik sektoral dan elektronik lokal harus kita menunggu juknis lagi karena ada perubahan alurnya atau perubahan metode pemilihannya. Nanti seperti apa? Nah, ini yang kita lagi menunggu juga. Nah, contoh kalau kami karena ruang lingkup kami di kelautan dan perikanan, jadi sektoral kami adalah berhubungan dengan kelautan dan perikanan. Contoh geomembran untuk tambak, terus ada kendaraan berpendingin, terus ada lagi mesin kapal perikanan, ada lagi keramba jaring apung. Nah, ini adalah contoh di kami. Di kementerian lain sudah ada juga Kementerian Perhubungan, BIS misalnya. Di Pemda, nah di Kementerian PU, alat berat segala macam. Nah, ini sebenarnya sudah ada kriteria masing-masing sesuai dengan sektoral masing-masing. Nah, ini yang nanti akan tinggal mekanismenya. Terus terang katalog elektronik sektoral itu prosesnya waktu yang sebelumnya memang sangat lama. Bisa untuk satu proses itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa tayang. Dan kami punya pengalaman itu 3 bulan, paling cepat itu 3 bulan. Nah, ini mudah-mudahan nanti kedepannya akan mempermudah proses sehingga tidak terlalu susah orang menawarkan produknya di dalam katalog elektronik sektoral. Sedangkan untuk yang lokal dikelola oleh pemerintah daerah. Nih banyak nih Pemda juga sudah mengeluarkan katalog elektronik lokal. Nah, pada saat untuk katalog elektronik lokal siapa pelaku penyelenggaranya? Penyelenggaranya siapa saja? Nah, di sini tetap ada kepala LKPP, ada menteri, pemerintah daerah, pimpinan lembaga atau kepala daerah, ada PPK untuk proses pembeliannya ketika di atas 200 juta, ada pejabat pengadaan di bawah 200 juta, dan ada penyedia katalog. Bedanya kalau toko daring berarti adalah pedagang, ada PPMSE, kalau kita hanya langsung dengan penyedia katalog. Di situ ininya. Nah, apa tugas dan kewenangan kepala LKPP di dalam Perlen 9 diatur adalah pengembangan dan pembinaan katalog elektronik. Terus nanti adalah pengelolaan toko daringnya dengan menetapkan persyaratannya, menyetujui pencantuman barang atau jasa, mengenakan dan mencabut sanksi kepada penyedia katalog dan melakukan monitoring. Nah, itu untuk yang nasional. Sedangkan untuk sektoral dan lokal nanti memberikan pengelolaan katalog elektronik. Jadi sektoral dan lokal. Jadi teman-teman kalau di kementerian atau lembaganya atau pemerintah daerahnya belum pernah menyelenggarakan katalog sektoral atau lokal, nanti mengajukan dulu ke LKPP. Nanti akan mendapatkan rekomendasi dari LKPP bahwa memang kementerian atau lembaga atau pemerintah perangkat daerah kita layak untuk sebagai penyelenggara katalog sektoral atau katalog lokal. Di situ LKPP juga melakukan pendampingan, monitoring, evaluasi terkait dengan pelaksananya, termasuk mengenakan sanksi terhadap pengelola katalog sektoral. Jadi bisa juga nanti pengelola sektoral dan lokal. Jadi kita bisa saja karena kita kesalahan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, kita juga nanti bisa sanksi oleh LKPP. Jadi bisa di stop katalog sektoral atau katalog lokal kita. Nah, berikutnya adalah menetapkan tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Nah, ini yang nanti akan kita tunggu keputusan terputih atau juknisnya terkait dengan penyelenggaraan katalog elektronik. Jadi ini yang nanti akan ini sekali lagi ini baru garis besar di dalam Perlem 9 tahun 2021. Nah, di sini untuk katalog sektoral ini kementerian atau lembaga atau dimandatkan, berarti nanti menteri atau lembaga atau dimandatkan pimpinan tinggi media mempunyai kewenangan pengelolaan PPJ. Jadi nanti bisa menterinya langsung atau eselon 1 yang berhubungan dengan pengelolaan PPJ. Biasanya kalau berhubungan dengan PPJ itu cenderung sekretariat. Berarti sesuatu nanti itu berarti harus ada keputusan dari sekjen atau sestama ya. Jadi yang menetapkan persyaratan barang atau jasa dan penyedia katalog itu adalah nanti sekjen atau menteri atau sekjen yang didelegasikan atau dimandatkan ke sekjen atau sestama. Jadi persyaratan apa saja barang atau jasa apa yang termasuk penyedianya itu nanti dibuatkan penetapannya oleh
menteri atau sekjen atau sestama. Terus menyetujui pencantuman barang atau jasa. Jadi ini nanti adalah sekali lagi sekjen atau sestama atau menteri yang atau pimpinan lembaga yang menyetujui bahwa ini adalah layak akan dicantumkan di dalam katalog sektoral. Termasuk nanti mengenakan dan mencabut sanksi dan melakukan monitoringnya. Ini adalah untuk sektoral. Sedangkan untuk lokal, kepala daerah atau dimandatkan pimpinan tinggi media untuk provinsi. Jadi kalau untuk provinsi nanti bisa langsung kepala daerah atau dimandatkan pimpinan media, berarti eselon 1 ya. Terus atau pimpinan tinggi pratama untuk kabupaten atau kota yang mempunyai kewenangan pengelolaan PBJ. Jadi kalau kita lihat di provinsi yang ngurusin PBJ pasti ada di Sekda, termasuk di kalau di kabupaten kota urusan PBJ biasanya di UKPBJ, bisa juga di kepala biro, semacam itu. Jadi nanti bisa saja kalau di provinsi Sekda, kalau di kabupaten atau kota itu adalah Sekda, kepala biro gitu. Terus, nah itu nanti pimpinan daerah atau yang dimandatkan tadi akan menetapkan persyaratan barang atau jasanya dan penyedia katalognya, menyetujui pencantuman barang atau jasa dan mengenakan mencabut sanksi terhadap penyedia katalog dan melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kalau di dalam toko daring ada namanya pedagang, kalau di sini namanya penyedia. Nah, penyedia katalog itu apa? Nanti dia punya kewajiban untuk menyampaikan seluruh informasi barang atau jasa dan substansi lain yang dilakukan dalam katalog elektronik. Mungkin teman Bapak Ibu sekalian sudah melihat ya, sekarang ada di katalog semacam itu. Terus melaksanakan surat pesanan e-purchasing secara katalog. Teman-teman yang sudah beli secara purchasing direlatifkan sudah tahu juga kesesuaian informasi barang atau jasa yang diunggah dalam katalog elektronik dengan yang dikirim ke PPK atau pejabat pengadaan. Nah, informasi yang disampaikan itu harus sama antara yang ada di dalam katalog dengan apa yang disampaikan oleh ke PPK-nya. Terus ketika ada tindak lanjut laporan dan pengaduan yang diunggah dalam katalog ini dikirim ke pejabat PPK atau pejabat pengadaan. Jadi di sini adalah nanti ada penyedia. Nah, penyedia katalog ini kalau sekali lagi siapa yang menentukan persyaratan penyedia katalog ini adalah nanti kalau lihat di PLM 9 tadi pasal 14 dan 15 itu adalah kalau di level kementerian berarti menteri atau yang diamandatkan, di level provinsi adalah kepala daerah atau dimandatkan, yang kalau di kabupaten kota itu bisa level pimpinan tinggi pratama untuk menetapkan persyaratan penyedia katalog ini. Jadi sekali lagi akan ada beda kalau penyedia katalog dengan yang ada di toko daring tadi. Nah, pengelolaan katalog sendiri mulai dari pencantuman informasi, ada pembaruan data dan monitoring dan evaluasi. Nah, untuk katalog ini nanti ada 3 metode nanti pelaksanaan pembelian secara purchasingnya. Nanti ada negosiasi dan ada mini kompetisi, ada kompetitif katalog. Jadi, nah ini yang metode ini belum didetailkan seperti apa nanti prosesnya. Mudah-mudahan nanti sekali lagi kita menunggu juknis proses negosiasi di dalam pelaksanaan pembelian secara elektronik seperti apa, mini kompetisi seperti apa, dan kompetitif katalognya seperti apa. Sehingga saya kalau mini kompetisi itu berarti kan ada pertandingan. Berarti ketika kita beli, ketika ada produk yang sama kita beli, ada di beberapa penyedia katalog, nah itu nanti sistem akan difasilitasi untuk bersaing mini kompetisi tadi. Jadi penyedia misalnya merek A, tipe A itu PT A, PTB, PTC punya misalnya. Begitu dia ada produk itu yang ada di katalog ini, nanti mereka bisa ada pertandingan mini kompetisi. Nah, prosesnya nanti mudah-mudahan diproses melalui sistem. Jadi tidak akan memperpanjang langkah kita. Jadi seingat saya sebenarnya di Perpres 16 atau di Perlem 9 pun ingat dulu ada ketika ada penyedia lebih dari
Satu, dalam katalog elektronik itu akan dilakukan secara reverse auction di dalam katalog itu, tapi sistemnya belum ada. Mudah-mudahan nanti kedepannya ini yang akan dikonsep jadi mini kompetisi, nanti ini akan mempermudah sudah mengakomodir semacam itu. Jadi begitu kita tawarkan, nanti ketika ada penyedia yang ada di dalam katalog itu ada 3 misalnya, dia akan menawarkan masing-masing. Mungkin bisa akhirnya jadi lebih rendah harganya, semacam itu. Nah ini juga nanti konsepnya seperti apa kita tunggu di peraturan deputinya atau juknisnya atau apa yang nanti akan menjadi ketentuan turunannya. Nah di dalam pasal 19 pun di bahwa sistem toko daring dan katalog ini harus menggunakan SPC dan sistem pendukungnya, ya. Syarat dan ketentuan penggunaan SPC dan sistem pendukungnya nanti akan diatur oleh LKPP. Panduan penggunaan SPC dan sistem pendukungnya pun akan nanti diatur di dalam LKPP, baik itu Perdep atau keputusan apa yang lainnya. Jadi kita tunggu. Jadi ini adalah alur yang nanti harus kita tunggu karena kita harus menunggu. Nah, di poin terakhir ada ketentuan mulai berlakunya. Jadi Bapak Ibu, kalau teman-teman yang di katalog sekarang ada katalog nasional, katalog nasional, ada katalog sektoral dan katalog sektor lokal. Bahwa selama ini kan kita selalu rujukannya ada di Perlem LKPP nomor 7 tahun 2020 dan merupakan perubahan dari Perlem LKPP nomor 11 tahun 2018 terkait dengan katalog elektronik. Ini nanti otomatis dicabut. Nah, begitu dicabut, maka tapi ada ketentuan berikutnya, barang atau jasa yang masih tercantum di dalam katalog elektronik sekarang, yang sekarang Bapak Ibu lihat di e-katalog itu, sebelum peraturan lembaga ini diundangkan tetap berlaku sehingga masa berakhirnya kontrak katalog. Kalau kontraknya masih ada 2022, berarti itu masih berlaku, berarti masih akan tayang prosesnya. Dalam hal pada saat ini yang sudah tayang, sepakat melakukan perubahan kontrak katalog untuk barang yang masih tercantum yang sekarang sudah tayang itu, ada perubahannya, maka proses perubahan katalog menggunakan tata cara yang diatur di dalam peraturan lembaga ini. Nah, kalau kita cari lagi belum ada peraturan terkait dengan bagaimana merubah perubahan katalog di sini. Jadi sekali lagi kita masih menunggu petunjuk lainnya. Berikutnya adalah untuk PPMSE dan produk dan pedagang yang telah sedang diproses dalam program bela pengadaan menjadi bagian dari penyelenggaraan toko daring. Nah ini tadi, jadi PPMSE yang sudah ada di toko daring itu yang ada di bela pengadaan itu akan menjadi bagian di dalam penyelenggaraan toko daring. Nah ini nanti sekali lagi nanti LKPP yang akan mendetailkan. Nah untuk pendaftaran PPME yang sedang dilaksanakan melalui program bela pengadaan sebelum peraturan lembaga diundangkan dilanjutkan. Jadi kemarin yang sudah ada mendaftar sebagai PPME di bela pengadaan itu tetap jalan terus sampai nanti ada keputusan keputusan selanjutnya. Jadi tetap jalan ini kalau di dalam ketentuannya. Nah PPME sebagian maksud huruf D wajib menyesuaikan dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam Perlem ini perlambat tanggal 31 Desember 2021. Jadi PPMSE yang ada di bela pengadaan nanti akan mengikuti, dia diberikan waktu untuk memperbaiki syarat dan ketentuan segala macam itu sampai tanggal 31 Desember 2021. Jadi ini adalah ketentuan peralihan ya yang harus disiapkan karena apa? Otomatis ada pencabutan. Nah, pencabutan Perlem 11 tahun 2018 dan Perlem LKPP nomor 7 tahun 2020 terkait dengan katalog elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi kalau untuk katalog-katalog yang mau proses, berarti mau sekarang adalah juknis atau ketentuan lagi yang dari LKPP yang terbaru. Kurang lebih itu saya sampaikan singkat terkait dengan bagaimana penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Vidi. Sebenarnya menarik ini. Cuma kalau lihat di partisipan belum ada yang raise hand. Cuma di chat ada beberapa pertanyaan.
Baik, Bapak Ibu, kami beri kesempatan lagi. Barangkali ada yang mau tanya, silakan resen. Wah, langsung bundur ini. Bundur langsung resen. Baik, Bundur, kami persilakan. Silakan, Bu. Bisa unmute, Bu. Ya, silakan, Bundur. Ya, terima kasih Pak Kuswoyo, Pak Moderator. Mas Fidi, saya Nursia dari Rumah Sakit Darmais. Ya. Mohon izin mungkin bertanya nih ya, memang terkait Perlem katalog elektronik ya, toko daring dan katalog elektronik ini memang yang kalau di Kementerian Kesehatan memang ini termasuk Perlem yang kita tunggu-tunggu ya, karena memang produk-produk alkes, obat itu kita memang lebih efektif, efisien ketika kita melakukan prosesnya melalui e-katalog ataupun toko daring. Cuma memang kan kita baca di Perlemnya sendiri ya Mas Vidi ya, di Perlem 9 tahun 2021 ini tadi tentang pelaksanaan pembelian secara e-katalog itu kan dapat dilaksanakan dengan metode tadi negosiasi harga, kemudian juga ada mini kompetisi dan kompetitif katalog ya. Nah, yang ingin kami tanyakan gini, kalau nantinya sistemnya, kalau sekarang kan kalau misalnya kita pembelian obat, itu kan tidak ada kolom negosiasi ya. Tidak ada kolom negosiasi, itu berarti apakah nanti di sistemnya tuh nanti akan ada berubah, semua akan ada kolom negosiasinya seperti itu. Kalau alkes memang kita bisa melakukan negosiasi di dalam sistemnya sendiri. Kemudian juga ternyata memang beberapa satker, beberapa teman-teman kami di Kementerian Kesehatan, di UPT Vertikal Kementerian Kesehatan itu, Itjen itu juga memang sudah mulai masuk itu Mas Vidi ya. Jadi mereka minta buktinya mana, kenapa memilih obat A atau memilih alkes A di antara yang tayang gitu. Jadi dokumen seperti itu mesti diminta. Jadi memang terus terang membuat kerepotan lah ya. Ini kok e-purchasing tetapi malah tidak jadi simpel gitu. Malah mereka berpikir udah kita lakukan tender saja kalau seperti ini. Nah, seperti itu apakah yang kami tanyakan ini memang jadi hot issue juga ya di grup-grup pengadaan Kementerian Kesehatan itu terkait pelaksanaannya itu seperti apa? Apakah memang ketika itu memang kita harus ada mini kompetisi, negosiasi harga, dan tadi kompetitif katalog dan sebagainya. Terima kasih, mohon penjelasannya Mas Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Langsung Bang? Baik. Ya, terima kasih Bu Nur ya. Ya, sebentar. Jadi memang apa namanya? Untuk detailnya memang di dalam Perlem 9 ini memang belum diatur ya. Ya, jadi belum diatur secara detail seperti apa terkait dengan proses transaksinya ya. Tapi seingat saya untuk yang negosiasi itu sebenarnya fiturnya kan ada. Fitur negosiasi itu di dalam katalog yang sekarang ini seingat saya ada, Bu. Ya, jadi begitu gini. Seingat saya ini ya, pada saat PPK atau pejabat pengadaan mengirim penawaran ke penyedia, kan dia pesan nih masuk di dalam keranjang kan, itu kan ada angkanya, ada volumenya, ada ongkos kirimnya, misalnya begitu. Sebenarnya fitur itu kan bisa dibuka. Jadi sebenarnya di situ boleh PPK atau pejabat pengadaan yang beli tadi langsung melakukan negosiasi. Karena apa? Kita punya sumber data dukung nih. Kok di katalog harganya 100.000? Padahal saya ini punya ini. Kemarin saya tanya apotek cuma 75.000 misalnya begitu ya. Nah, itu sebagai dasar. Kan kita nego itu kan punya dasar. Nah, kan kita nggak mungkin tiba-tiba nego turunin 50% kan tidak. Nah, saya ingat di fitur itu langsung kita bisa rubah. Makanya itu bisa kita rubah. Ya, begitu kita rubah isinya termasuk ongkos kirimnya, langsung kita kirim ke penyedianya. Kami melakukan negosiasi. Kita kasih keterangan bahwa kami melakukan negosiasi senilai yang ada di sekarang harga. Nah, kita kirim ke penyedianya. Nah, itu kan secara itu ada namanya apa istilahnya pengiriman itu ada. Nanti begitu kirim, begitu penyedia setuju, nanti akan klik setuju dia. Tapi kalau dia nggak setuju, nanti kasih tahu. Kami tidak sepakat dengan harga negosiasi, misalnya
tolong kalau nggak mau turun, misalnya turunin jadi 75 misalnya begitu, itu nanti akan muncul semacam itu. Jadi seingat saya di fitur e-purchasing yang sekarang itu sudah ada fitur untuk negosiasinya, Bu. Nah ini yang mungkin kita jarang memanfaatkan, karena apa? Begitu sudah kita masuk di keranjang, akan muncul angkanya sama ininya, sama apa namanya, sama volumenya, sama ongkos kirimnya. Ada juga yang penyedia itu kadang-kadang dia nggak mau lagi nego, karena itu kan udah harga katalog. Nah, padahal saya pada saat menyusun katalog ini adalah harga yang ada tayang di katalog itu harga tertinggi. Jadi masih dimungkinkan melakukan negosiasi, tapi negosiasi harus berbasis sistem, karena dikhawatirkan kalau negosiasi di luar nanti malah berbahaya. Jadi negosiasi by sistem. Singkat itu, Bu. Jadi fitur negosiasi. Mini kompetisi yang ini mungkin nanti ini kita juga belum tahu secara detail apa ya. Tapi gambaran saya mini kompetisi itu tadi itu ketika kita menyebutkan merek antibiotik merek A. Antibiotik itu kan tipe misalnya tipe 500 mg misalnya, itu kan banyak penyedia. Nah, dengan misalnya saya contohkan amoxicillin misalnya, atau amoxicillin itu nama merek apa nama ini ya. Jadi begitu ngomong amoxicillin yang 500 itu kan masing-masing penyedia itu punya dengan tipe atau merek mereka sendiri, ada brand mereka sendiri, ada amok kan begitu ya. Nah, sebenarnya nanti itu ini yang mungkin ini gambaran pemahaman saya, nanti akan muncul nanti begitu kita kirim, nanti penyedia-penyedia ini bisa menawarkan ini mini kompetisi ini dengan tipe yang sama tadi. Tapi sekali lagi ini belum ada detailnya, Bu. Ini masih kita masih meraba-raba ini. Tapi asumsi saya itu begitu, karena seingat saya di Perlem 9 dulu sudah diatur sebenarnya. Ada namanya reverse auction. Ketika purchasingnya, ketika penawaran penyedia ada lebih dari satu, tapi sistemnya tidak mengakomodir waktu itu. Jadi akhirnya tidak pernah ada memanfaatkan itu. Yang kedua terkait dengan pemilihan produk ini. Nah ini juga agak repot ya. Ketika kenapa kita milih merek A? Ada indikasi apa? Nah ini yang memang akhirnya teman-teman auditor nanya, kenapa merek ini? Nah, tapi sebenarnya kan seingat saya bahwa di dalam Perlem 7 yang 2018, sekarang sudah dirubah Perlem, saya lupa ini, belum itu, bahwa kan ada identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan, kenapa kita menyebutkan merek itu. Justifikasi teknis juga harus kita buatkan. Jadi untuk kalau proses transaksi pembeliannya sih tinggal enak, tapi memang harus ada persiapannya. Makanya di dalam PPK itu harus melakukan persiapan. Ada persiapan pengadaannya, persiapan apa yang dilakukan tadi itu, menyebutkan merek itu alasannya apa. Nah ini yang memang harus dijustifikasi juga, Bu. Kadang-kadang tadi itu, karena sama-sama amoxicillin misalnya, ternyata ada beberapa macam yang sama, terus kita tiba-tiba milih A. Nah, begitu A, dasar kita milih apa? Nah ini yang memang akan menjadi dilema. Kalau saya milih B, kenapa? Saya milih C, kenapa nggak milih C? Nah ini makanya waktu itu kalau nggak salah LKPP sempat juga sudah diskusi juga terkait dengan katalog ini dengan KPPU ya. Nah saya detailnya semacam apa nanti, tapi harapannya adalah nanti ini akan menjadi penilaian kita bahwa apa yang memang kita beli ya harus ada justifikasi. Kalau memang kebutuhan di merek A, kan gini, orang ngobatin itu, dokter ngobatin itu, yakin dengan obat itu. Mau dikasih merek apa aja, pasti dia nggak yakin. Kenapa? Karena belum pernah mencoba misalnya begitu. Nah, ini juga menjadi keyakinan seseorang, apalagi obat nih ya, Bu. Begitu obat itu kalau kita merek yang lain yang tidak, walaupun sama-sama, tapi kadang-kadang kualitasnya kan kita masih pertanyakan misalnya semacam itu. Makanya identifikasi ditulis dulu. Jadi tetap harus buat justifikasi, Bu. Seingat saya di dalam Perlem 9 yang lama terkait dengan purchasing itu, PPK itu harus tetap menjustifikasi kenapa menyebutkan merek itu. Di dalam Perlem 12 juga disebutkan kita boleh menyebutkan merek untuk purchasing, untuk ada di katalog, tapi apa yang menyebabkan kita milih merek itu? Nah ini yang harus tetap ada justifikasi, Bu.
Jadi, tapi kalau nanti ada mini kompetisi, nah ini lebih enak lagi. Begitu kita mau beli, merek apa saja boleh ikut, kan begitu kan? Nah, merek apa saja boleh ikut. Nah, tinggal kita nanti yang di persaingannya apa. Nah, ini yang nanti kita tunggu lagi ya Bu. Jadi belum bisa memberikan gambaran detail terkait dengan mini kompetisi ini karena saya bukan yang nggak ikut nyusun. Ya, ini hanya asumsi saya, pemahaman saya terkait dengan mini kompetisi ini. Kurang lebih gitu ya Bu Nur. Ya. Ya, mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman. Memang kalau untuk saat ini ya sistem di LPSE 4.3 ya kalau tidak salah ya masih 4.3 itu untuk obat memang tidak ada tidak ada untuk kita untuk negosiasi karena memang contoh di kami obat kanker ya merek A merek B itu harganya sama sebenarnya memang mereknya itu sama jadi tidak ada fasilitas untuk negosiasi lain hanya dengan alat kesehatan kita butuh CT scan misalnya itu memang ada kolom negosiasi gitu. Jadi itu yang kita klik. Jadi memang untuk sistem saat ini kita tidak pernah untuk pengadaan obatan ya terutama itu tidak ada kolom negosiasi di fasilitas di LPSE-nya. Kemudian tadi terkait pemilihan justifikasi sebenarnya kalau untuk obat itu kan pengadaan obat itu kita pertama adalah mengacu kepada formularium nasional tuh Pak Widi. Itu sudah ada sudah justifikasi juga ya. Kedua biasanya di beberapa rumah sakit itu atau puskesmas itu udah punya formularium rumah sakit. Semestinya auditor itu sebenarnya sudah berdasarkan hal itu. Kenapa kita harus berdasarkan Fornas ataupun formularium atau formularium rumah sakit? Karena kalau kita main mengklik aja akan banyak item obat di satker kita gitu. Jadi sebenarnya dengan sudah ada Fornas kemudian diturunkan ke menjadi formularium rumah sakit itu merupakan justifikasi kenapa kita memilih obat tersebut diklik di purchasing. Jadi sebenarnya auditor tidak perlu lagi sampai seperti itu gitu ya harusnya. Ini yang dirasakan oleh kami sebenarnya. Karena masing-masing rumah sakit itu biasanya udah punya sistem misalnya 2-1-2 misalnya dua ini generik, satu ini original, duanya mitu gitu. Untuk obat sih sebenarnya itu sharing di kami saja. Jadi memang kita harapkan sih nanti di sistemnya ini yang kita nanti di Perlem ini ada sistem itu bisa lebih bagus lah dari sistem sebelumnya di mana obat tidak ada. Kalau untuk alkes, alat kedokteran memang kami malahan sudah melakukan konsolidasi juga ya untuk berbagai rumah sakit di vertikal pelayanan kesehatan. Jadi kita negosiasikan secara online, beli CT scan yang katanya tidak bisa turun harga, itu malah setelah kita konsolidasikan secara offline, kemudian beberapa rumah sakit mengklik barang itu memang diskonnya dan kelebihannya lebih bagus, banyak manfaatnya. Seperti itu sih, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Ya, karena ya, makasih. Karena kalau dikumpulin rumah sakit vertikal, ada 50 rumah sakit vertikal, beli satu, berarti kan ada 50, beli 50, Bu. Tapi kalau kita beli sendiri, Pak, Bapak beli cuma satu kok. Kalau beli satu sama beli 50 kan beda. Kita ke Tanah Abang, beli 50 sama beli satu pasti diskonnya beda kan? Gitu. Walaupun saya belum pernah ke Tanah Abang ini. Baik, makasih. Saya kembalikan Pak Gus. J. Ini yang resen malu-malu Bang. Jadi yang resen punya bundur sama ini ada satu lagi dari RSUD Gambiran. Mungkin yang lain ini ada Pak Vito juga. Di chat itu ada beberapa. Ya. Urutan berikutnya dari RSUD Gambiran. Kami persilakan, monggo. Ya, terima kasih. Ya. Enggak, ini mau tanya terkait. Izin Bu, itu kayaknya pakai 2 device ya Bu. Yang satu dimatikan atau dijauhkan Bu, biar nggak gema Bu. Ya, monggo. Ya, terkait perka LKPP nomor 9. Sudah dengar? Sudah dengar? Wah, ada. Yang satunya yang satu dijauhkan aja. Di ini. Oh, enggak dimatikan suaranya. Ya. Sudah bisa? Sudah, ya. sudah jelas. Terkait
Perka LKPP nomor 9 tahun 2001 tentang toko daring dan katalog elektronik. Begitu ada perka ini kami sangat senang sekali. Bayangan kami itu nanti bisa pengadaan lebih cepat, efisien, aman terutama. Tapi begitu mendengar penjelasan tadi kok ternyata banyak sekali peraturan turunan yang harus dibuat lagi. Jadi belum bisa perka LKPP ini dilaksanakan. Jadi ada turunan-turunan yang harus dipersiapkan. Nah, padahal saat ini detik ini juga kami di rumah sakit itu pengadaan, baik itu dari anggaran BAK, BLG, cukai. Nah, otomatis kan sulit juga. Di e-katalog sendiri tidak banyak yang tayang. Alat-alat kesehatan banyak sekali yang turun tayang, sehingga kesulitan bagi kita untuk pelaksanaan pengadaan melalui elektronik. Nah, di sini itu kami ada, nggak tahu ini namanya e-katalog lokal atau sektoral, ini yang di Jatim Bejo. Jatim Bejo itu Jatim belanja online. Nah, ini resmi punyanya Provinsi Jawa Timur. Kami lihatnya itu di Jatim Bejo jatimprof.go.id. Di situ disebutkan bahwa proses menuju digitalisasi proses pengadaan barang jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring untuk pengadaan barang jasa pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Nah, apakah kami bisa merujuk lewat Jatim Bejo ini untuk pengadaan e-katalog, pengadaan alat-alat kesehatan atau sebagainya untuk percepatan pengadaan, karena di e-katalog nasional pun belum tayang, kemudian ada ini katalog di punyanya Provinsi Jatim. Apakah bisa sebagai rujukan kami? Terima kasih. Baik. Ya. Izin menjelaskan sedikit terkait dengan Jatim Bejo nih, Mas Widi. Jadi Jatim Bejo itu sebenarnya market MBIS. Nah, punyanya market MBIS yang digunakan oleh Provinsi Jawa Timur. Nah, dinamakan Jatim Bejo, tapi sebenarnya itu adalah market MBIS dan yang bergabung di Bela Pengadaan, Mas. Itu. Monggo. Ya, baik. Jadi terima kasih Bu pertanyaannya. Ya, mau nggak mau Bu, harapan bukan hanya Ibu yang punya harapan tinggi Bu. Pokoknya begitu keluar LKPP langsung keluar toko daringnya. Tapi sekali lagi ini kan masih baru aturannya ya Bu. LKPP juga perlu mendevice untuk sistem toko daringnya seperti apa, prosesnya apa. Nah ini kan perlu waktu Bu. Jadi sekali lagi ini perlu waktu yang memang harus kita tunggu bersama, kita support bersama. Nah, jadi mau nggak mau ketika belum ada di katalog atau belum ada ini ya harus dilakukan melalui mekanisme yang lain Bu ya. Jadi harus melalui mekanisme lain, misalnya tender, kalau nilai di bawah 200 pengadaan langsung. Semacam itu. Mau nggak mau sementara itu, Bu. Ya, kita sekali lagi ini baru masih proses, Bu ya. Bukan hanya Ibu punya harapan tinggi. Saya juga punya harapan tinggi, Bu. Karena banyak pengadaan-pengadaan yang tadi itu yang sederhana, yang risikonya rendah, itu akhirnya tender malah jadi rame. Ramenya banyak sangka, pengaduan segala macam begitu. Jadi kita tunggu Bu, ya kita support sama-sama LKPP karena sekali lagi LKPP juga perlu waktu untuk menggambarkan secara detail itu. Terus terkait dengan sebenarnya
sekarang banyak pemerintah daerah ini sudah membuat namanya marketplace, konsep dari bela pengadaan. Jadi ini adalah Pak Muklis, suara saya jelas ya? Jelas Bang, jelas Mas Kos ya. Jelas Bang. Jadi sekarang banyak pemerintah daerah membuat aplikasi-aplikasi untuk mengakomodir terkait dengan belanja-belanja, terutama di belanja langsung, nilainya di bawah 50 juta. Itu kan belanja pengadaan langsung di bawah 50 juta. Nah, ini sebenarnya adalah untuk mengakomodir UMKM, usaha kecil, ya, UKM, usaha mikro, semacam itu, Bu. Jadi mereka bisa mereka akan mengajak UKM usaha mikro ini nanti masuk di dalam bela pengadaan. Di situ ada toko ATK, ada toko makanan, ada toko souvenir. Nah, ini yang dikonsep adalah untuk belanja di bawah 50 juta. Sama ada teman kami yang di Tanah Laut, namanya bikin sosialita. Jawa Timur ada Jawa Timur Bejo ya? Bejo. Ya, Jatim Bejo. Ada juga banyak yang memang ada yang sekarang ada di Kemendikbud itu ada namanya SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan Langsung di bawah 50 juta semacam itu. Jadi ini sebenarnya banyak para teman-teman kita Pemda atau provinsi membuat market itu. Nah, ini sekali lagi itu adalah untuk usaha kecil menengah tadi, mengakomodir itu. Dan itu adalah belanja-belanja yang mereka rutin. Nah, ini sebenarnya idealnya memang harusnya LKPP semua yang mengakomodir semua itu. Cuma mungkin teman-teman ini karena belanja langsung ini kan istilahnya kayak kita beli belanja sendiri ya, langsung dengan kwitansi ke toko semacam itu. Nah, itu diakomodir menggunakan sistem ini. Secara prinsip kalau menurut saya, karena ini pun sudah ada koordinasi dengan LKPP, mungkin mereka sudah diberikan kemudahan untuk melakukan itu. Tapi harapan ke depan sebenarnya ya, karena ini adalah nanti akan muncul banyak Pemda akan membuat itu untuk belanja ini nanti. Kalau kita lihat rujukannya sebenarnya terkait dengan kebijakan dan sistem itu adalah yang membangun adalah LKPP. Ya, kalau lihat ketentuannya, kita itu hanya tinggal memanfaatkan, kan begitu. Kurang lebih itu, Bu, ya. Jadi kalau Ibu misalnya ternyata butuh barang ada di Bejo tadi itu, di Jatim Bejo, kan di Gambiran itu kan masuk wilayah Jawa Timur ya, masih provinsi. Mungkin dimanfaatkan. Kita coba koordinasi ke mereka. Ada nggak produk-produk itu? Nanti kalau nggak kedengeran. Ya, jadi kita coba koordinasi. Mungkin produk apa yang mau dibelanjakan gitu? Iya, tapi setahu saya kayak alat-alat kesehatan pasti tidak ada, Bu. Kalau saya ingat saya itu hanya untuk usaha-usaha kecil menengah itu kayak tadi itu toko kue, toko makanan, terus souvenir, ATK, ATK yang ya kalau kita kan suka belanja ATK semacam itu. Kayaknya semacam itu, Bu. Ya, di sana ada ambulan. Oh, ada ambulan juga ya? Ya, ada ambulan. Alat-alat kesehatan itu juga ada. Misalkan kayak MOT itu ada. Nah, ini yang ini saya juga belum ini mungkin nanti kita harus ketemu, mungkin Ibu koordinasi dengan Jatim Bejo tadi, apakah itu sudah ada istilahnya dengan LKPP-nya. Kalau memang dari LKPP-nya sudah aware dengan itu, ya mungkin bisa dimanfaatkan, kan bisa begitu. Nah, sekali lagi kalau yang terkait itu mungkin, tapi setahu saya kalau untuk yang itu adalah belanja di bawah 50 juta, gitu. Ya, tapi saya belum tahu ya Jatim Bejo semacam itu. Mungkin kita bisa ngubungin teman-teman di Jatim Bejo, regulasi mereka semacam apa. Kalau memang bisa ya kita beli. Kalau memang tidak menyalahi ketentuan, kan begitu. Tapi kalau kita lihat di dalam ketentuan Perpres 16 maupun di 12 itu kan bahwa seluruh kebijakan dan sistem itu yang membangun adalah LKPP. Kan di situ.
pengembangan SPSE dan sistem pendukungnya adalah LKPP. Tapi kalau memang itu akan istilahkan apa? Banyak sekali teman-teman ini karena menunggu LKPP lama, akhirnya bergerak sendiri. Nah, terkait dengan regulasinya, mungkin saya yakin mereka akan membangun itu pasti sudah ada komunikasi. Nah, ini yang mungkin kali ini. Tapi kalau nanti mulai beli di sana, ya monggo. Kan begitu. Kan kita beli itu kan di situ udah ada harga pastinya juga semacam itu. Ya Bu, nanti koordinasi aja dengan Jatim Bejonya, regulasinya apakah sudah persepsinya sama dengan teman-teman LKPP. Nah, gitu sih Bu. Ya, mungkin Pak Muklis ini bisa menambahkan. Ya. Ya, jadi sebenarnya Jatim Bejo itu seperti market MBIS yang berkembang di beberapa provinsi sih Mas Widi gitu. Ya, konsepnya adalah memang masuk ke untuk UKM, untuk bela pengadaan. Makanya konsepnya ya mengikuti bela pengadaan gitu. Jadi konsep ketentuannya yang masih mengikuti bela pengadaan. Memang di market MBIS itu bisa semua penyedia bisa terdaftar di sana. Cuman karena ini masuk ke MBIS Market ini Jatim Bejo adalah masuk ke bela pengadaan yang mengikuti ketentuan di bela pengadaan seperti tadi, ini untuk UKM dan pembelanjaannya setiap transaksi maksimalkan 50 juta. Seperti itu yang memang beberapa daerah sudah bergabung di Jatim Bejo itu seperti kita sendiri di Kota Kediri, di Gresik itu juga sudah bergabung. Gitu. Itu sih. Tapi secara konsep ini masuk ke area bela pengadaan, Mas Yan. Bela pengadaan. Ya. Terima kasih, Mas Bidi. Baik, terima kasih. Pak Gus, monggo. Siap, Bang. Ini yang recent masih kosong, saya baca chat ya, Bang. Di chat ada beberapa pertanyaan. Ini dari Bu Mas Riyah sama Pak Hari Santosa ini agak mirip. Jadi apakah toko daring itu ada aplikasinya tersendiri atau bergabung dalam e-katalog? Terus bagaimana cara bisa join di bela pengadaan? Kemudian hampir sama Pak Hari Santosa bagaimana menjadi calon dari penyedia di toko daring dan apakah ASN bisa menjadi penyedia di toko daring? Gimana Bang? Jadi dua itu hampir mirip itu. Ya, jadi gini, yang pasti untuk toko ini nanti konsepnya akan berbeda dengan katalog. Jadi nanti akan muncul kayak apa web toko daring begitu. Ya sama nanti akan muncul dengan kayak bela pengadaan begitu. Nanti akan muncul semacam itu. Jadi nanti akan berbeda dengan katalog karena prosesnya pun akan berbeda. Nanti akan muncul semacam itu. Ya. Nah. Jadi pasti akan berbeda. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara menjadi penyedia toko daring. Nanti, jadi begitu PPMSE-nya sudah dibuka oleh LKPP, nanti akan muncul kan MBIS, Bukalapak, Shopee segala macam itu banyak sekali itu nanti akan muncul. Ya kita tinggal daftar di salah satu itu, di salah satu marketplace tadi. Ya, kita daftar di sana. Jadi kalau pedagang atau toko-toko tadi daftar di sana. Nah, ada lagi yang kalau kasus pengalaman di bela pengadaan itu, contoh Bukalapak ini saya contohkan, itu kan ada ini mitra-mitra kita mereka yang selama ini bukan bermain di pemerintah. Nah, begitu ada program bela pengadaan, mereka yang sudah jadi membernya membernya Bukalapak itu, saya ingat saya, mereka akan bisa ikut menjadi penyedia di bela pengadaan. Mereka tinggal laporkan ke mereka, admin mereka, nanti dia akan di-approve, yang penting memenuhi syarat persyaratan sebagai penyedia bela pengadaan. Itu juga salah satunya. Jadi boleh dilakukan istilahnya mendaftarnya semacam itu. Jadi kalau memang teman-teman mau mendaftar sekarang ke marketplace-nya boleh. Itu tapi saat ini seingat saya untuk yang toko daring ini saya belum baca pengumumannya di e-katalog atau di web LKPP terkait dengan pendaftaran registrasi toko PPMSE-nya. Tapi yang ada waktu itu adalah yang di bela pengadaan itu sudah dibuka. Setiap penyedia sudah bisa sebagai PPMSE sudah bisa marketplace sudah bisa daftar di
Bela Pengadaan. Itu kalau nggak salah ada bagaimana pendaftarannya sudah ada di Bela Pengadaan. Yang toko daring ini mungkin belum sampai ke sana. Ya mungkin lagi proses Bapak Ibu, karena kan harus diatur lagi regulasinya begitu. Terus apakah ASN bisa menjadi penyedia toko daring? Ya, secara prinsip kan tidak ada larangan pegawai negeri itu untuk berdagang. Cuma nanti jangan sampai ada konflik. Konfliknya apa? Saya beli ke toko saya sendiri, misalnya kan begitu. Biar banyak nih toko saya. Bahaya itu, Bang. Ya, maksudnya tetap ada apa ya? Kita hindari konflik semacam itu. Jadi kan tidak ada larangan PNS sebagai pedagang kan boleh. Yang penting bukan tidak mengganggu hak dia sebagai PNS, waktu sebagai PNS. Kan sebagai pengusaha juga boleh kan. Yang penting ruang lingkupnya itu. Kalau menurut saya sih boleh semacam itu. Ya, tapi biasanya sih bukan PNS ya yang ini. Yang masuk nanti istrinya kan, istri PNS kan begitu. Ya, kurang lebih itu Mbak ini bagus. Ya Bang, masih ada 15 menit. Ini di chat juga ada yang tanya. Ini hampir mirip dengan yang mau saya tanyakan, Bang. Ya. Jadi kalau di toko daring kan selama ini kita bayar dulu atau COD ya. Jadi barang datang kita bayar. Sementara kalau di pemerintahan kayaknya jarang yang bisa seperti itu. Itu gimana Bang? Jadi apakah diterima bayar atau gimana prosesnya Bang? Karena kendalanya biasanya di BPKPAD yang sulit. Ini yang sulitnya ya itu saingannya Prof Muklis itu. Ya. Baik, seingat saya begini. Pada saat teman-teman melakukan pembayaran ya, untuk Bela Pengadaan memang dari awal itu LKPP menginisiasi dibayar duluan, baru barang datang. Kenapa? Karena itu filosofi UMKM, usaha kecil dan mikro. Jadi dia perlu modal nih. Harapannya dengan dibayar dulu, dia bisa mendapat uang, dia bisa bergerak. Nah, kalau kita transaksi dengan pemerintah kan begini, barang sudah dibayar, barang sudah dikirim, nunggu seminggu, 2 minggu belum dibayar. Kalau usaha kecil menengah bisa kolab, Pak. Kan begitu, Pak. Ya, makanya itu yang diinisiasi oleh LKPP, barang dulu bayar dulu baru dibayar. Nah, untuk toko daring ini kemungkinan akan berbeda perlakuannya, karena ini nanti adalah bukan usaha kecil, ya. Adalah produk-produk yang tadi sesuai dengan persyaratan. Bisa aja perusahaan kecil segala macam yang sesuai dengan produknya itu. Jadi nanti mekanismenya mungkin hampir sama dengan kayak toko daring, toko misalnya katalog ya. Begitu barang baru diajukan semuanya. Tapi nanti itu belum diatur juga terkait dengan mekanisme pembayarannya. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi masukan buat teman-teman LKPP pada saat nyusun ini terkait dengan mekanisme pembayaran. Karena ada regulasi masing-masing ya. Kalau di kita, kayak di tempat saya, karena pakai kartu kredit pemerintah, begitu udah waktunya bayar langsung bisa dibayar, kan tinggal digesek saja, ya kan begitu bahasanya kan, tinggal di input kode ininya, begitu itu baru besok barang datang kan begitu kan. Tapi kalau di Pemda kan nanti ini juga nanti menjadi masukan. Tapi seingat saya konsep Bela Pengadaan dengan toko daring ini pasti akan berbeda, Pak. Karena sekali lagi toko Bela Pengadaan itu untuk usaha-usaha kecil mikro tadi, biar mereka bisa mulai digital. Kalau yang toko daring ini, ya ini sudah ya mereka sudah familiar, memang sudah ikut di ini dan mereka sudah punya permodalan semacam itu. Beda kayaknya, Pak. Ya. Mirip nggak Bang itu Bang? Dengan siap. Nah, jadi memang ini ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh PPMSE ya, seperti kemarin kayaknya dari market MBIS itu juga ada, Grab itu juga ada. Jadi mereka kerjasama dengan pemerintah daerah, nanti bayarnya di 1 bulan selanjutnya, Bang. Nah, nanti baru ditagihkan tuh. Jadi tidak setiap transaksi dibayar, gitu. Jadi nanti dikumpulkan itu mungkin dalam 1 bulan sesuai dengan kesepakatan, dan nanti baru dibayarkan. Di setiap OPD bisa, itu ada MOU-nya tuh kalau dari sisi Grab. Nah, kalau dari sisi market MBIS itu bisa
ditalangi dulu sama MBIS, kayak gitu. Ya, duitnya kan? Banyak itu berarti ya? Duitnya banyak itu, iya. Jadi betul. sampai seperti itu. Nah, jadi nanti ditalangi dulu, nah nanti baru ada tagihan. Jadi banyak inovasi. Memang itu berangkat dari itu tadi. Beberapa daerah mungkin KKP belum familiar ya di pemerintah daerah. Pembayarannya non tunai kayak gitu. Jadi itu yang mungkin memang sudah diinovatifkan lah dari teman-teman dari bela pengadaan ya, di pengembang aplikasi kayak gitu. Jadi sangat mungkin sekali itu dilakukan. Mungkin bisa koordinasi dengan dari Grab, dari Gojek, dari MBIS Market, banyak inovasi yang dilakukan. Gitu kan. Masih. Ya. Udah clear ya. Jadi Mas Gus, jadi boleh aja. Ya, apalagi tadi itu marketplace-nya duitnya banyak. Bayarin dulu. Nggak apa-apa kan. Karena pasti dibayar kan, nggak mungkin nggak dibayar kan begitu. Jadi ditalangi dulu. Ada juga yang betul. dijanjikan dulu gitu. Nanti pembayarannya ditangguhkan berapa kesepakatan nih, berapa lama. 2 minggu. Kalau selama 2 minggu itu tidak dilakukan pembayaran, maka kita tidak bisa melakukan transaksi kayak gitu. Jadi banyak sekali inovasi yang dilakukan untuk mengatasi terkait dengan pembayaran di pemerintah daerah sih, Bang. Sip. Ya, sip. Tapi ini, Bro. Jadi di Bila Pengadaan sendiri kan kita di-link-kan ya. Jadi kita dapat link, masuknya nanti kan akhirnya ke kayak Bukalapak, kayak ada Shopee, Gojek. Itu rancu nggak dengan yang daring? Apa nanti kedepannya bisa jadi yang Bila Pengadaan itu yang kayak Bukalapak, kayak Shopee itu nanti masuknya ke daring, yang Bila Pengadaan sendiri? Ya, kalau lihat dari PLM 9 tadi kayaknya Mas bahwa nanti PPMSC yang ada di Bila Pengadaan itu bisa masuk jadi penyedia di toko daring tadi. Jadi nanti mungkin itu kan mesti tetap dipisahkan. Jadi untuk yang di bawah 50 juta tetap menggunakan Bila Pengadaan. Nah, sisanya nanti karena di situ nanti toko daring ini nanti tidak dibatasi batasan nilai. Sama kayak purchasing begitu. Jadi kalau nilai ada 100 juta di situ beli misalnya ya, jadi nggak perlu lagi tender, tinggal beli di situ. Mungkin semacam itu, Mas. Siap. Ya. Sebab karena nanti kalau masuk di toko daring di situ nanti pasti penyedia Bila Pengadaan ini collab, Mas, kalah dengan penyedia toko-toko itu. Makanya LKPP masih melindungi penyedia di Bila Pengadaan yang di bawah 50 juta itu, toko-toko kue, toko tadi itu. Kan gitu. Siap. Oke, Bang, ini ada yang resen satu, Bang. Pak Abdul Wahid. Iya. Silakan Pak Abdul Wahid, bisa di-unmute, Pak. Terima kasih, Pak. Ini untuk Bila Pengadaan, Pak. Halo, dengar Pak ya? Iya, Pak, ya. Jadi Pak, untuk kalau untuk daerah yang agak rame seperti saya kebetulan dari Palu, Pak, dari Donggala, daerah Kabupaten Donggala itu kecil, Pak. Kecil kan. Jadi kan ini kan beda dengan perlakuannya daerah-daerah yang untuk yang sudah maju. Nah, jadi Pak, ini kan kalau kita connect, misalnya Bila Pengadaan, Pak, kita connect dengan toko yang di luar daerah. Itu kan masalah waktu, Pak, waktu pengiriman. Nah, sekarang Pak, apakah sebelum Bila Pengadaan itu dibikin dia punya penyedia-penyedia itu, apakah nanti kita disurati, Pak, per kabupaten? Misalnya kita ada toko apa semua di situ, apa semua gitu, atau gimana, Pak? Karena kan susah juga, Pak, kalau kita pesan di Sulteng, yang ada cuma di Makassar. Kan jauh juga, Pak, itu. 16 jam, 17 jam itu, Pak. Ya, Pak. Ya, itu. Maksudnya begitu, Pak. Soalnya kan daerah Indonesia kan nggak sama, Pak. Nggak sama. Lokasinya nggak sama, Pak. Jadi begitu, Pak. Saya minta tolong, Pak, nanti disampaikan kalau nanti ada Bila Pengadaan sudah ada. Itu minta tolong, Pak, daerah-daerah yang kan semua daerah tidak sama, Pak. Jadi ada penelitiannya ini harusnya. Biar pokoknya yang penting kita ini jangan lama datang itu aja, Pak. Itu. Makasih, Pak. Ya. Langsung Mas Gus ya.
Langsung Bang. Baik, Pak Wahid ya, Pak Wahid. Saya pernah ke Donggala juga, Pak. Ya, jadi gini, Pak. Jadi sebenarnya Bela Pengadaan ini adalah fasilitas untuk UMKM, usaha kecil mikro kita untuk berpartisipasi di dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi sebenarnya Pemda atau UKPB-nya Donggala, Pak, itu diundang seluruh toko-toko tadi itu, Pak. Toko ATK, toko kue, toko snack tadi diajak gabung masuk di dalam Bela Pengadaan. Jadi nanti begitu Bapak pilih mau beli ATK, oh itu toko sebelah kantor saya itu, tinggal pilih. Jadi nggak perlu harus nunggu dasar. Oh ya, oke Pak. Kalau begitu berarti kita ada petunjuk Pak untuk supaya yang daerah toko sekitar kita itu bisa masuk ke Bela Pengadaan itu. Bela Pengadaan bisa Pak. Ya nah, tadi. Lewatnya ya. Gimana cara proses pendaftarannya ya. Mas itu? Ya, di web LKPP di Bela Pengadaan itu ada Pak, ada marketplace-nya Pak. Oh iya. Tinggal ngubungin di situ. Di situ ada Shopee, ada Bukalapak, ada MBIS, tadi itu Bapak hubungin. Saya mau ngundang para pelaku usaha kami, UMKM kami yang di daerah Donggala masuk dalam pengadaan. Pilih salah satu aja, terserah Bapak. Undang mereka. Oh, iya. Misalnya situ langsung kalau perlu nih seminggu di situ langsung pendaftaran Pak. Oh begitu ya. Tuh cuma ada syaratnya biasanya kan ada NPWP atau apa kan gitu nanti. Oh, atau mungkin kita berhubungan dengan marketplace-nya Pak ya. Betul Pak. Ya. Jadi contoh yang Jatim Bejo itu tadinya begitu Pak. Jatim Bejo itu begitu. Jadi mengundang MBIS akan yang akan membantu masalah itu di bawah 50 juta. Nanti MBIS yang akan mengeksekusi tadi dia diundang. Jadi dia akan itu nanti akhirnya membuat aplikasi sendiri tadi itu kan begitu. Nanti kita bikin aplikasi sendiri. Nanti Bela Pengadaan saja para usaha menengah kita kumpulkan langsung didaftarkan di situ. Misalnya kita udah datang ya, langsung didaftarkan bagaimana online-nya begitu. Biar mereka bisa digital Pak. Jadi nanti kalau kita perlu harus dari Makassar datangnya Pak. Gitu. Iya. Tapi berarti orang yang dituju sama marketplace itu datang ke daerah Pak ya? Gitu Pak? Biasanya iya Pak. Mereka kan lihat pasar. Ya, pasti dia. Oh, lihat pasar. Atau biasanya nanti difasilitasi. Gini, contoh kemarin kami punya pengalaman, kami undang salah satu marketplace atau 2 atau 3 kami undang. Terus kami undang para pelaku usaha UMKM di sekitar kantor kami, ya. Ada di Papua, ada di itu. Biar mereka mendaftar begitu. Jadi nanti teman-teman kami itu tokonya A, tokonya itu kan begitu. Ya, gitu Pak. Oh ya, oke. Makasih Pak. Tambah satu lagi Pak. Ya. Masalah katalog lokal ini. Saya tertarik sekali sebenarnya di daerah ada katalog lokal. Kan kita ini belum ada katalog lokal di Sulawesi Tengah Pak ya. Iya. Pak, saya minta rujukan aja Pak. Kira-kira daerah mana yang sudah berjalan baik katalog lokalnya Pak? Banyak Pak, sudah mulai banyak. Bandung ada. Terus NTT kalau ada yang sapi itu banyak Pak. Sudah mulai banyak. Ya, kalau kita lihat di katalog sektoral itu sudah banyak Pak. Di KI ada juga yang bisnya transnya itu. Kediri udah belum Pak? Kediri. Nggak ada. Katalog lokal cukup di provinsi saja. Provinsi, ya. Jadi itu banyak kok Pak. Jadi sudah mulai. Tapi memang harus diinisiasi Pak. Kalau enggak kita nggak jalan-jalan Pak. Iya, kemarin ada sempat rumor di kantor saya usulkan katalog lokal. Kemarin kan makanya dia minta rujukan kira-kira yang jalan lancar mana biar ada rujukannya, biar enak persyaratannya apa dan langsung jalan gitu kan. Maunya ada kiblat dulu Pak, kiblat yang baik yang mana gitu kan kemarin. Saya nggak tahu juga dari mana, bingung saya juga jawabnya. Sudah banyak Pak ya katalog sektoral itu, yang lokal itu sudah banyak. Oh gitu ya. Bapak tinggal lihat di katalog saja, itu di katalog itu nanti ada pilih yang katalog lokal. Nah di situ muncul daerah-daerah. Sebentar saya lihatin lokal. Sebentar, yang lokal komoditas katalog lokal. Lokal itu ada DKI, Kota Medan ada Pak, Bandung, Jawa Timur,
Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kota Semarang, Kalimantan Timur, itu sudah ada, Pak. Ya. Gorontalo juga sudah ada. Oh, Gorontalo sudah ya? Ya. Sidoarjo. Gorontalo sudah ada, dekat Gorontalo. Sidoarjo ada kabupaten. Itu. Terus Gorontalo. Kalau yang Sidoarjo itu aspal. Terus jasa layanan kebersihan, jasa tenaga pengaman, kain batik, mebeler, paving block, Judits, gitu itu Pak. Jadi sudah banyak Pak. Tinggal Bapak nanti mau survei dulu kemana, jadi nanti bisa ini. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Ya Mas Gus. Yeah. Ya. Yang tanya ini sepi, ramenya di chat Pop. Di chat banyak. Biasa. Tadi ada chat pribadi, chat privat ke saya nih. Di Bu Priska kalau nggak salah. Saya arahkan ke Resen, mungkin ke kelemahan sinyal. Ini tanya, persyaratan apa saja yang perlu ditetapkan untuk memilih penyedia katalog lokal? Apakah ada kompetisi untuk menetapkan penyedia katalog yang bisa masuk dalam katalog lokal? Dan apakah penyedia perlu menyampaikan penawar harga untuk bisa masuk menjadi penyedia katalog lokal? Gimana Bang? Jadi begini. Jadi tetap ada. Jadi begini, kalau yang merujuk di Perlem 11 tahun 2018 ya, yang sekarang sudah dicabut itu, jadi nanti pasti yang pertama adalah kita harus meminta persetujuan dari LKPP sebagai penyelenggara katalog lokal. Ya, begitu ada persetujuan dari LKPP, nanti tim yang bentuk oleh daerah nanti akan menyusun. Kira-kira produk apa saja yang akan dikatalogkan. Nanti akan identifikasi mana yang sering dibeli tiap bulan, harus tiap tahun selalu ada, misalnya begitu. Nah, dari situ nanti akan membentuk pokjanya. Itu yang Perlem 11 ya. Aturan baru kita belum dapat. Jadi itu nanti setelah dibentuk pokjanya, nanti dia akan melakukan proses pemilihan. Nah, penyedia lokal yang ikut, bukan di luar daerah yang ikut, penyedia lokal. Misalnya tadi jasa kebersihan, ada berapa sih perusahaan jasa kebersihan itu diundang. Nah, nanti diundang, mereka akan menawarkan. Nah, hasil penawarannya itulah nanti menjadi kesepakatan. Nanti ada klarifikasi dan negosiasi di situ. Disepakati, kalau memang ada 5, ya akan muncul 5, bukan 1. Begitu. Jadi masing-masing punya harga sendiri. Karena kan kita nggak bisa menyamakan semua dengan harga yang sama. Tapi kan ada analisanya, ada ukurannya. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh ke Bu Priska. Jadi sebenarnya di situ dibuatnya. Jadi mulai dari penyedia, dari penawaran, nanti begitu muncul harga penawarannya dan disepakati, itulah yang akan di dalam kontrak katalog nanti. Gitu. Ya, memang untuk proses menuju ke sana perlu waktu panjang. Ya lumayan lah. Tapi seharusnya LKPP kayaknya sudah mulai mempercepat proses semacam itu. Tapi pasti harus ada MOU-nya dulu, penyelenggaraan katalog sektoral, ada PKS-nya. Habis itu tim. Nah, ini pengalaman saya sebagai penyelenggara katalog sektoral dulu, kami mengajukan itu 2018. 2019 baru ada MOU dan PKS. Begitu 2020 kami langsung sudah berproses, Pak. Jadi proses beberapa produk waktu itu. Muncul 3 produk waktu itu. Jadi nah prosesnya itu tergantung kita, lama enggaknya tergantung kita. Nah, pengalaman yang tahun-tahun pengalaman saya di katalog sektoral itu proses pemilihannya bisa sampai 6 bulan. Tapi kemarin paling cepat itu 3 bulan. Nah, mudah-mudahan nanti di kedepannya kita nunggu regulasi terbaru turunannya, mudah-mudahan nanti akan percepat prosesnya. Jadi tidak bertele-tele, kan begitu. Nah, ini banyak juga penyedia-penyedia komplain, terlalu lama proses katalognya, kan begitu. Kenapa? Begitu katalog kontraknya cuma setahun, baru napas, udah habis kontraknya. Itu yang terjadi. Jadi itu pengalaman ya. Tapi kalau saya waktu di KKP itu kami selalu buat kontraknya itu 3 tahun. Jadi kami buat 3 tahun. Karena apa? Kami asumsikan adalah pola bisnis. Penyedia itu dengan 2 tahun, 3 tahun itu baru bisa balik modal. Bahasanya kan begitu. Nah itu yang akhirnya kami buat kesepakatan. Setiap kontrak katalog sektoral kami itu kontraknya 3 tahun.
Tapi tiap 6 bulan mereka bisa mengajukan perubahan harga. Kalau memang ada perubahan harga. Nah, kan begitu. Kurang lebih gitu, Pak Gus. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Waktunya udah lebih 4 menit. Barangkali sebelum ditutup, sebelum kita bincang-bincang santai, ada closing statement, Bang. Baik. Sekali lagi, bahwa toko daring ini adalah mimpi teman-teman semua. Kita ingin seperti kita sekarang kalau lihat kita begitu kita buka toko daring di daerah yang sekarang tayang di web di online itu, kita inginnya semacam itu. Tapi itu bukan toko daring, itu yang adalah yang di luar pemerintah. Toko daring yang akan dibangun oleh pemerintah melalui LKPP nanti akan muncul aplikasi sendiri, nanti akan muncul marketplace tadi itu. Banyak yang nanti ya tergantung berapa ya, seperti kayak pengadaan begitu. Nah ini sekali lagi kita support mimpi ini agar kita itu tidak sibuk dengan pengadaan barang dan jasanya. Kita itu sibuk dengan pekerjaan kita, output kita. Kita itu banyak kan sibuk dengan pengadaan saja, tapi lupa pekerjaannya. Nah kan begitu. Nah ini yang mungkin yang mungkin perlu kita sampaikan ke teman-teman. Jadi apa yang menjadi peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 ini harapannya adalah akan mempermudah, membantu teman-teman, Bapak Ibu di dalam proses pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan, tercatat dengan baik sehingga kita juga enak tidur, enak kerja, enak makan. Nah, kan begitu. Kalau sudah lewat toko daring atau lewat katalog, yang dicari itu bukan pejabat pengadaan atau pokjanya sebenarnya. Yang dicari itu yang bikinnya, kan begitu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Gus. Siap, terima kasih Bang. Ya, demikian Bapak Ibu untuk webinar siang sore hari ini dengan materi toko daring bersama Bang Vidi dari KKP. Kami yang bertugas membawakan webinar sore hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Dan sebelum kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di webinar yang akan datang hari Kamis ya, Prof. Ya.